Halo adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua. Gimana kabarnya? Bertemu kembali bersama saya Andre, nggak pakai Taulani. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview sebuah film yang berjudul Nobody. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang lalu. Saya sadar betul, film ini sudah direview oleh para kreator-kreator alutsista film besar. Tetapi entah kenapa, saya tetap ingin membuatnya lagi. Jadi, biar nggak lama-lama kali, mari kita review filmnya. Nobody. Kisah sendiri akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Hutch Mansell. Hutch merupakan seorang kepala keluarga yang biasa-biasa saja, tidak ada bedanya seperti bapak-bapak pada umumnya. Bahkan, foto profil Facebooknya saja pun menggunakan foto selfie yang seperti ini. Hutch memiliki seorang istri wanita karir yang sangat cantik. Dia bernama Becca. Dari pernikahannya dengan Becca, Hutch dikaruniai dua buah hati yang juga tak kalah rupawan. Si sulung kita sebut saja dia Ucok, dan si bungsu kita sebut dia Butet. How about I make that lasagna that you love tonight? Lasagna. I'd really like that. Hutch sendiri bekerja sebagai akuntan di perusahaan milik ayah mertuanya, yang mana kesehariannya hanya diisi dengan bangun tidur, olahraga, membuat sarapan, lalu pergi bekerja, dan pulang ke rumah lalu tidur lagi. Dan itu sudah ia lakukan terus-menerus dan berulang-ulang seperti lingkaran, tapi yang nggak ada setannya. Hingga suatu malam, kediaman keluarga Hutch pun disusupi oleh dua orang maling. Namun entah apa yang dipikiran Hutch, ketika dia memergoki kedua maling itu, dia membiarkan maling itu mengambil beberapa uang receh kembalian belanja istrinya. Your money. Cash. Dan tiba-tiba saja, putra sulung Hutch menyergap salah satu maling itu dan membuat maling yang satunya lagi teralihkan perhatiannya. Saat itulah Hutch hendak memukul maling itu dengan tongkat golf. Namun kita lagi-lagi dibuat terkejut ketika Hutch meminta anak sulungnya itu untuk melepaskan maling itu dan membiarkan mereka pergi dari sana. I said let him go. Hey! What the fuck, Dad? Si Ucok putra sulung Hutch merasa sangat kecewa terhadap apa yang baru saja Hutch lakukan. Tak hanya itu saja, polisi yang juga tiba di sana mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Hutch. Ditambah lagi, tetangga Hutch yang julid pun ikut merosting dirinya. Could use the exercise. Tak bisa dipungkiri, kejadian kemarin menjadi pukulan telak bagi Hutch. Karena keberadaannya sebagai penjaga dan pelindung keluarganya sudah mulai diragukan oleh anak dan juga istrinya. Bahkan adik ipar Hutch yang juga mendapat kabar soal kejadian kemarin sangat kecewa kepada Hutch. Sampai-sampai ia memberikan Hutch pucuk senjata untuk berjaga-jaga. Keep my sister safe, bro. Ini adalah ayah mertua Hutch. Ayah mertua Hutch membahas kembali tentang rencana Hutch yang ingin membeli perusahaannya itu. Sebagai orang yang membangun perusahaan itu dengan tangan dan keringatnya serta darahnya sendiri, ayah mertua Hutch meminta Hutch untuk memikirkan kembali harga yang tepat untuk membayar hasil kerja kerasnya itu. Dan mengenai kejadian yang semalam, ayah mertua Hutch mendukung Hutch dan mengatakan bahwa Hutch telah melakukan hal yang benar. I'm rooting for you. Di balik hari-hari Hutch yang tergolong membosankan, ada satu hal yang menarik, di mana rupanya Hutch memiliki sebuah radio di kantornya yang langsung terhubung dengan seorang pria, yang tampaknya pria itu sudah kenal lama dengan Hutch. Sounded good. So tell me about last night. Melalui percakapan antara keduanya, terungkaplah alasan mengapa Hutch membiarkan kedua maling itu kabur dari rumahnya. Dan ternyata Hutch dapat mengetahui latar belakang dari kedua maling itu, yang mana ternyata kedua maling itu merupakan pasangan muda yang kemungkinan besar sedang dalam masalah krisis ekonomi. Karena jika mereka berdua adalah perampok profesional, mereka tidak akan mengambil uang receh saja. Dan yang semakin membuat Hutch berbesar hati melepaskannya,
Ternyata pistol yang digunakan kedua maling itu adalah pistol tua Smith & Wesson 38 kaliber spesial, yang mana senjata itu sudah lama sekali tidak digunakan. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata pistol itu sama sekali tak memiliki peluru. Now I know why you didn't do what you didn't do. Selepas dari kantor, seperti biasa, Hutch pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang kini hanya bisa duduk dan makan sambil nonton tutorial menjadi YouTuber. Kejadian di malam hari itu benar-benar merubah suasana rumah tangga Hutch. Yang awalnya mereka adalah keluarga yang sangat harmonis, kini rumah Hutch terasa sangat dingin tanpa senyum dari istri dan juga putra sulung Hutch. Dan ketika putri kecil Hutch mengeluhkan bahwa kalung kucingnya yang ia taruh di mangkuk tempat uang receh itu hilang entah kemana. Dan disitulah tanpa sepatah kata, Hutch dengan penuh emosi melangkah keluar rumah. I'm sure it'll turn up somewhere. Dengan cepat Hutch pun kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal dan mengambil sepucuk senjata yang ia simpan di sana. Di sini kita akan diperlihatkan sebuah lencana yang bertuliskan Department of Investigation FBI dengan nama pemilik David Menzel, yaitu ayah dari Hutch. Dari sini kita sudah mendapatkan sebuah petunjuk apa latar belakang Hutch, sehingga Hutch dapat menganalisa latar belakang para pencuri yang memasuki rumahnya waktu itu. Back so soon? There's this thing I gotta do. Then you best go do it. You know my life is rough. Yeah, the life is a picture. Bermodalkan sebuah gambar tato yang ia lihat di tangan maling yang memasuki rumahnya waktu itu, Hutch menyambangi beberapa tempat pembuat tato dan menanyakan alamat si pemilik dari tato itu. Namun setelah beberapa tempat tato yang tidak mengetahui pemilik tato itu, tibalah Hutch di sebuah tempat pembuatan tato yang diisi oleh orang-orang yang cukup menakutkan. Who are you? Hutch yang tidak disambut dengan baik di sana pun dengan tenang mengeluarkan sejumlah uang dan mengatakan bahwa ia datang ke sana bukan untuk mencari masalah, melainkan hanya untuk mencari informasi tentang seseorang. Dan ketika si pria tua yang merupakan mantan veteran perang itu melihat tato di tangan Hutch, dia dengan sangat-sangat ketakutan mengatakan, "Terima kasih untuk jasamu." Pria tua itu pun langsung meninggalkan mereka dan mengunci pintu ruangannya rapat-rapat, yang membuat semua orang yang ada di sana menjadi sangat ketakutan. Dari perkataan mantan veteran perang tadi dan lencana milik ayah Hutch dan juga analisa yang bisa Hutch lakukan, semuanya sudah menjadi cukup jelas siapa Hutch di masa lalu. How can I help you? This person. Tak mau berlama-lama, Hutch pun akhirnya tiba di kediaman para maling itu. Dengan penuh amarah, Hutch pun langsung melakukan hal yang sangat brutal dan meminta kalung kucing milik anaknya segera dikembalikan. Give me the goddamn kitty cat bracelet! Please, man! Namun saat akan menghabisi si suami dari maling itu, aksi Hutch pun harus terhenti karena dia mendengar tangisan bayi dari pasangan itu. Hutch pun menjadi sangat kesal sama dirinya sendiri karena hampir saja ia menghabisi ayah dari bayi yang sedang sakit itu. Dan saat di perjalanan kembali ke rumah, Hutch pun duduk termenung di bus dan masih dipenuhi rasa amarah yang belum tersalurkan dengan sempurna. Ditambah lagi, dia terus kepikiran dengan bayi pasangan maling itu karena dia hampir saja membuat bayi itu semakin menderita. Namun sebuah keberuntungan datang kepada Hutch, di mana ada sekelompok pemuda pemabuk yang hendak memasuki bus yang ia tumpangi. Hutch pun berdoa di dalam hatinya supaya para pemabuk itu diizinkan untuk masuk. Dan ketika para pemabuk itu masuk ke dalam bus, Hutch tersenyum. Akhirnya, ada tumbal yang ia bisa jadikan pelampiasan. Please, God, open that door. Whether I be, what else can I to do it or die? Setelah beberapa penumpang memutuskan untuk keluar dari bus itu, Hutch pun dengan petantang petenteng berjalan di depan para pria itu dan meminta sang sopir keluar dari bus dan mengunci pintunya rapat-rapat. Dan Hutch menantang para pemabuk itu untuk bertarung melawannya. I'm gonna fuck you up.
Hutch dengan usia yang sudah cukup tua, ternyata sama sekali tak membuatnya gentar dalam pertarungan ini. Dia dengan membabi buta menghajar mereka semua. Dia yang dari awal kita lihat hanya bapak-bapak biasa pada umumnya, kini dia menunjukkan sisi lain dari dirinya yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Run! Thank you. Sorry about the mess. BK yang melihat Hutch pulang ke rumah dengan penuh luka di tubuhnya, dia tanpa banyak berbicara langsung mengobati semua luka yang ada di tubuh suaminya itu. Lalu selanjutnya adegan pun berpindah ke tempat lain, di mana kita akan diperlihatkan seorang mafia Rusia yang bernama Yulian Kuznetsov. Dia tampak terlihat sedang asik berjoget dan bernyanyi di sebuah klub yang cukup padat malam itu. Yulian ini sendiri merupakan mafia yang mengelola peredaran senjata ilegal dan juga narkoba tentunya. Dan selain itu, dia juga dipercaya oleh sesama rekan mafianya untuk menyimpan semua uang mereka di penyimpanan uang yang dikelola oleh Yulian. Namun karena aksi jogetnya di atas panggung tadi, rekan-rekan Yulian pun menegur Yulian, yang mana mereka merasa aksi Yulian di atas panggung tadi dapat menurunkan rasa kepercayaan mereka terhadap Yulian untuk mengelola uang-uang mereka. Karena mereka menganggap hal itu kurang pantas dilakukan oleh seorang mafia yang seharusnya memiliki wibawa tinggi dan aura kejam yang kuat. Твои песни и пляски не внушают серьезного доверия. Mendengar perkataan rekan-rekannya itu, Yulian pun memecahkan sebuah gelas dan menyerang seorang pria yang ada di sana. Lalu menggorok leher pria itu tepat di depan para rekan-rekannya. Lantas dia pun bertanya, "Apakah kalian masih meragukanku?" Dan itu cukup membuktikan bahwa Yulian ini adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Tak lama kemudian, Yulian pun mendapat sebuah telepon yang mengatakan bahwa adik dari Yulian sedang dirawat di rumah sakit. Yang mana adik Yulian itu ternyata adalah salah satu dari korban Hutch saat perkelahian di dalam bus tadi. Она, Витька. Она. Да, братишка. Yulian pun menjadi marah besar dan menginterogasi teman-teman adiknya itu. Siapa pelaku yang telah menyebabkan adiknya terkapar tak berdaya. Dan salah satu dari teman adik Yulian itu berhasil menemukan sebuah kartu yang merupakan milik dari Hutch. How can I find this man? Malam berlalu, pagi cerah pun menyambut. Hutch yang sedang sarapan bersama keluarganya tiba-tiba mendapat telepon dari pria yang biasa menemaninya lewat radio di kantornya, di mana pria itu memperingati Hutch bahwa salah satu pria yang Hutch hajar di bus kemarin adalah adik dari seorang mafia Rusia yang bernama Yulian Kuznetsov. Pria itu lantas menyuruh Hutch untuk pergi ke sebuah barbershop untuk mencari tahu latar belakang Yulian. Vesuvius, ask the barber, he knows. Gentlemen, Mr. Mansell. what can you tell me about Yulian Kuznetsov? Dan di sisi lain, Yulian juga menyuruh anak buahnya untuk mencari tahu siapa Hutch sebenarnya. Dengan bantuan seorang temannya di Pentagon yang sudah ia ancam terlebih dahulu, anak buah Yulian itu pun berhasil mendapatkan sebuah informasi yang sangat-sangat mengejutkan. Dari file-file yang dikirim oleh temannya itu, terlihatlah beberapa gambar yang menunjukkan keganasan Hutch di masa lalu. Sehingga wanita itu pun menyadari bahwa Hutch adalah orang yang sangat berbahaya. Dan tanpa memikirkan uang bayaran lagi, si wanita itu pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya saat itu juga. I'm out, no need to pay. Good luck. Твою мать. Saat Hutch bersama keluarganya sedang makan malam bersama, maka datanglah orang-orang suruhan Yulian yang ternyata bergerak lebih cepat dari yang dibayangkan oleh Hutch. Maka dari itu, Hutch pun dengan segera membawa istri dan kedua anaknya itu masuk ke dalam basement rumah mereka yang ternyata memiliki teknologi yang sangat canggih.
Sampai-sampai Becca pun terkejut, karena selama ini dia juga tidak tahu kalau basement mereka itu memiliki teknologi yang sangat canggih. Don't call 911. Dan pada saat orang-orang suruhan Julian itu berhasil masuk ke dalam rumah, disitulah kita akan diperlihatkan betapa sadisnya seorang Hutch, di mana ia membantai semua anak buah Julian itu satu persatu. Sehingga kita tidak heran lagi mengapa wanita yang mencari info tentang Hutch langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Walaupun mampu menghajar hampir keseluruhan dari orang yang dikirim oleh Julian, Hutch pun akhirnya tertangkap karena disetrum dari belakang oleh salah satu anak buah Julian itu. Namun tentu saja bukan seorang yang profesional namanya jika Hutch bisa mereka bawa dengan mudah. Karena ternyata Hutch bisa melepaskan borgol itu dari tangannya dan membuat mobil mereka terjungkal sehingga para anak buah Julian yang tersisa pun tewas mengenaskan. Hutch pun langsung kembali ke rumah dan mandi terlebih dahulu guna membersihkan bercak-bercak darah yang menyiprat ke tubuhnya. Lantas setelah itu, ia mengeluarkan anak dan istrinya dari basement. Dan mereka pun begitu terkejut ketika melihat banyak sekali mayat bertebaran di lantai rumahnya. Hutch pun lantas meminta Becca untuk membawa anak-anak mereka pergi ke tempat aman sementara, karena Hutch akan segera menyelesaikan masalah ini. Becca yang masih kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi, dia pun bertanya kepada Hutch apa maksud dari semua kekacauan ini. Hutch pun dengan singkat mengatakan bahwa semua yang Becca lihat itu adalah Hutch yang sebenarnya. This is me. Come back. Setelah anak dan istrinya pergi meninggalkan rumah itu, Hutch pun mengambil emas batangan simpanannya yang ia dapatkan saat bekerja dahulu. Lantas dia pun mengumpulkan mayat-mayat para anak buah Julian itu dan mengajak mereka ngobrol santai dengan segelas kopi. Yang pada intinya alasan Hutch keluar dari pekerjaannya dahulu karena dia iri kepada seorang targetnya yang ia beri kesempatan kedua, yang mana ternyata kehidupan targetnya itu menjadi lebih baik dan memiliki keluarga yang sangat harmonis. But in that moment, I wanted what Alan had. Sneaky devil. I see trees of green, I see them blue, red roses too. Di panti jompo, ayah Hutch pun didatangi oleh dua orang suruhan Julian, yang mana mereka ingin membunuh ayah Hutch juga, karena Julian ingin menghabisi semua anggota keluarga Hutch. Dan apa yang terjadi, ternyata walaupun dia sudah tua dan renta, ayah Hutch dapat mengalahkan kedua anak buah Julian itu. Dan itu adalah bukti lain bahwa keluarga Mansell ini bukanlah orang yang sembarangan. Come on, Davey. Please turn that shit down. Setelah membakar dan meledakkan rumahnya beserta jasad para suruhan Julian, Hutch pun menemui ayah mertuanya dan memberikan semua emas batangan itu sebagai bayaran atas kesepakatan mereka untuk Hutch membeli perusahaan itu. Adik ipar Hutch yang tidak terima jika perusahaan itu harus dijual, dia pun mencoba untuk memukul wajah Hutch. Namun Hutch yang sudah kepepet pun memukul ulu hati adik iparnya itu yang membuatnya kesulitan untuk bernafas. Deal. Now get out of here. Si Julian yang mendengar kabar bahwa anak buahnya yang ia kirim untuk menghabisi Hutch telah tewas, dia pun mengerahkan semua anak buahnya yang ada untuk mengejar Hutch. Собери всех бойцов. Sementara itu, Hutch pun terlihat sedang membuat sebuah rencana, yang mana perusahaan ayah mertuanya yang baru saja ia beli itu, ia jadikan menjadi medan perang untuk melawan Julian. Ia pun terlihat sedang sibuk membuat berbagai jebakan untuk menghabisi semua anak buah Julian, termasuk Julian sendiri, karena telah berani mengusik ketentraman keluarganya.
Setelah mempersiapkan medan perang untuknya dan juga Julian, Hutch pergi ke tempat penyimpanan uang milik Julian dan membantai habis semua anak buah Julian yang ada di sana. Tak sampai di situ saja, Hutch juga membakar semua uang-uang yang ada di sana, yang tentunya akan membuat Julian menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang rekan-rekannya itu. Last ounce of courage to reach. Dan yang paling mengejutkan dari semua aksi yang Hutch lakukan, dia dengan tanpa rasa takut sedikit pun datang sendirian ke klub malam Julian dan duduk santai sambil makan menyaksikan Julian menyanyi di atas panggung. Enjoying the meal? I came for the show. Namun di balik aksi nekat yang dilakukan oleh Hutch itu bukanlah aksi modal nekat saja. Dia rupanya menaruh sebuah bom Claymore di atas meja makannya dan meminta Julian untuk menyuruh semua anak buahnya keluar dari sana. Karena jikalau tidak, Hutch akan meledakkan bom itu bersama dengan mereka semua. Уйдите все. Hutch pun langsung to the point mengatakan bahwa dia telah membakar semua uang di penyimpanan Julian sebagai konsekuensi dari tindakan Julian yang mengirim anak buahnya untuk menghabisi keluarga Hutch. Hutch juga mengatakan bahwa jika Julian ingin mengejarnya, maka Hutch akan menghadapinya. Dan jika Julian menerima kesepakatan damai yang Hutch tawarkan, maka Hutch pun dengan senang hati akan menerimanya. Asalkan Julian pergi jauh dari kehidupannya dan berhenti dari pekerjaan mafianya. Dan masalah terkait adik Julian yang sekarat, Hutch mengatakan bahwa adik Julian pantas mendapatkannya. Think it over. I'll be nearby. Hutch pun keluar dari klub itu dan menunggu reaksi Julian dari mobilnya. Dan ketika Julian menembak mobil Hutch, Hutch pun tersenyum yang menandakan bahwa dia akan menghabisi Julian beserta seluruh anak buahnya. Dan terjadilah aksi balapan liar yang mana Hutch dibredel ratusan peluru oleh Julian dan anak buahnya. Untuk itu, Hutch pun mengarahkan Julian dan anak buahnya masuk ke perusahaan milik ayah mertuanya. Dan seperti yang telah kita ketahui, bahwa tempat itu akan menjadi mimpi buruk bagi Julian. Rasa penasaran kita tentang siapa teman Hutch di radio itu pun akhirnya terungkap. Dia ternyata adik angkat dari Hutch yang bernama Harry. Tetapi itu bukanlah kejutan yang sesungguhnya, melainkan ayah Hutch pun ada di sana untuk membantu Hutch. Dad? Son! You brought a lot of Russians. If I didn't miss this shit. Dan disinilah kita bisa menyadari bahwa memang keluarga Mansell ini bukanlah orang sembarangan. Terlihat dari ayah Hutch yang sudah tua dan cara berjalannya saja pun menunjukkan bahwa kakek ini sudah tak sanggup lagi untuk berperang. Namun pada kenyataannya, dengan puluhan shotgun yang ia bawa, ia mampu menghabisi semua anak buah Julian yang berhadapan dengannya. Das Vedada! Begitu juga dengan Harry, sang adik angkat, dia juga tak kalah hebat dari Hutch dan ayahnya. Karena semua anak buah Julian yang ada di hadapannya dapat ia tumbangkan dengan cukup mudah. Prepare for takeoff. Hutch yang sedari awal sudah kita lihat kehebatannya pun masih memberikan kejutan kepada kita semua, di mana dia dengan mudahnya mengalahkan semua anak buah Julian dengan pertarungan senjata jarak dekat, yang tentunya tak banyak orang yang mampu melakukannya selain John Wick. Setelah semua anak buahnya habis dibantai oleh Mansell family ini, tinggallah Julian sendirian yang akan menghadapi mereka. Hutch, Harry, dan ayahnya yang sudah kehabisan peluru pun mulai terpojok oleh Julian. Namun dengan semua kegilaan dan juga kebrutalan Hutch pun mengambil sebuah pintu anti peluru dan menempelkan bom Claymore itu dan berlari ke arah Julian dan meledakkan bom itu tepat di wajah Julian, yang membuat Julian tewas saat itu juga.
Setelah semua kekacauan itu berakhir, Hutch pun akhirnya ditangkap dan diinterogasi oleh 2 orang polisi. Kedua polisi ini pun sempat meremehkan Hutch karena Hutch hanya menjawab pertanyaan mereka dengan singkat. Hingga pada akhirnya, kedua polisi itu pun mendapatkan telepon dari seseorang secara bersamaan. Dan tampaknya bahwa orang itu adalah orang yang sama. Dan raut wajah kedua polisi itu pun berubah seketika. Yang awalnya cengengesan berubah menjadi ketakutan. Karena rumahnya telah hancur lebur menjadi debu, Hutch dan Becca pun membeli rumah baru untuk mereka tinggali bersama kedua anaknya. Namun tiba-tiba saja si sales rumah itu mendapatkan sebuah panggilan dari orang yang tidak dikenal. Yang ternyata panggilan itu ditujukan kepada Hutch. Setelah berbicara dengan orang yang dipanggilan itu, Hutch pun lantas menanyakan sebuah pertanyaan kepada sales itu. Does this house have A basement. Jadi menurut kalian siapa sebenarnya Mansell family ini? Dari lencana yang diperlihatkan di panti jompo tadi, sejenak kita bisa mengatakan bahwa Mansell family ini adalah FBI. Tetapi ketika si wanita suruhan Julian itu meminta temannya mengambil berkas Hutch, mereka menamai berkas Hutch itu dengan nama Nobody. Menurut kalian, apakah FBI ada agen rahasianya atau tidak? Dan apakah sebrutal Hutch itu cara kerja mereka? Kalian bisa taruh pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video dari saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.